Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NPM 232102086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hulu yang mana menjadi salah satu tugas mata kuliah Fikih Munakahat dengan dosen pengampu Dr. Hervin Yogi Pradikta MHI. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hulu terlebih dahulu. Khulu menurut bahasa berarti berpisahnya istri atas dasar harta yang diambil dari pakaian, karena istri itu merupakan pakaian pria. Sedangkan khulu menurut ilmu fikih adalah berpisahnya seorang suami dengan istrinya dengan diganti yang diperbolehkannya. Sedangkan menurut terminologi ahli fikih berarti istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya. Sedangkan di kalangan para fuqaha yaitu khulu kadang dimaksud makna yang umum, yaitu perceraian yang disertai jumlah harta sebagai iwad yang diberikan istri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu atau mubaroah, ataupun bisa dengan talak. Dari pengertian-pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa khulu adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwad yang diberikan seorang istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Adapun dasar-dasar khulu yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229, yaitu yang artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya di antara suami maupun istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah adalah orang-orang yang zalim. Adapun hadis tentang khulu yaitu dari Ibnu Abbas, ia menceritakan bahwa istri Tasbin bin Qais menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, Rasulullah, aku tidak mencela Tasbih bin Qais itu mengenai akhlak dan beragamanya, tetapi aku takut kafir dalam Islam. Rasulullah pun menjawab, apakah engkau mau mengembalikan kebun kurmanya yang jadi mas kawinnya dahulu? Kemudian dia menjawab, ya. Rasulullah kemudian memanggil Tasbih bin Qais dan menyarankan kepadanya, terimalah kembali kebunmu dan talaklah istrimu itu untuk 1 kali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maksudnya si istri Tasbit ini ingin berpisah dari suaminya bukan karena suaminya yang buruk atau tidak baik agama suaminya, karena ia tidak menyukai muka ataupun rupa suaminya. Hadis ini menjelaskan bahwa istri boleh meminta khulu ketika takut kafir dalam Islam. Maksudnya pengingkaran terhadap nikmat gaul dengan suami dan tidak akan dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan tidak menunaikan hak suami sehingga dia diperbolehkan menebus dirinya ganti dari talak yang diterimanya. Para ulama sependapat bahwa boleh memperbolehkan khulu atau istrinya cerai dari suaminya. Hulu ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, atau istri membenci suami, baik itu berupa akhlak maupun rupanya, ataupun merasa terzolimi oleh suaminya sendiri. Adapun alasan diperbolehkan dan dilarang melakukan khulu yaitu yang pertama suami murtad, yang kedua suami bersifat kasar, keras dan berakhlak buruk,
Lalu yang ketiga ada suami melarang dan menghalangi istri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti kewajiban membayar zakat, terus kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban menuntut ilmu syar'i, kewajiban memakai hijab syar'i, dan itu yang hukumnya fardu ain. Yang keempat adalah suami tidak dapat mampu memberikan nafkah terhadap istri, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Terus yang selanjutnya ada istri merasa teraniaya oleh suaminya sendiri. Yang ke tujuh yaitu istri merasa suaminya tidak baik penampilannya, akhlak dan lain sebagainya. Yang ke-8 suami berakidah atau bermaj sesat dan menyesatkan dari agama Allah yang lurus dan hak. Alasan dilarang melakukan hulu yaitu dari sisi suami. Apabila suami menyusahkan istri dan memutuskan hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-hak dan sejenisnya, agar sang istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan, yaitu satu-satunya dengan jalan cerai. Yang kedua yaitu dari sisi istri. Apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran, serta tidak ada alasan lain yang syar'i. Yang selanjutnya ada syarat dan rukun hulu. Adapun syarat-syarat hulu adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, hulu harus dilakukan dengan kerelaan, persetujuan dari kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak, baik itu dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Yang kedua ada hanya wanita yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam yang berhak mengajukan hulu. Istri harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, yaitu secara hukum, yaitu tidak dalam keadaan gila atau tidak waras. Jika seorang wanita adalah hamba, ia tidak dapat mengajukan hulu tanpa izin dari tuannya, karena hak-hak dan kewajibannya diatur oleh tuannya. Hal ini menunjukkan pentingnya status hukum dalam proses perceraian dalam Islam. Adapun tebusan dari istri kepada suami adalah syarat utama. Tebusan ini bisa berupa harta, barang, ataupun yang sepadan dengan mahar. Yang selanjutnya ada syarat dan rukun hulu. Adapun syarat dan rukun hulu yang pertama yaitu suami yang menceraikan istri haruslah seorang muslim, balik, berakal. Dan yang kedua yaitu istri yang meminta hulu juga harus sah dan cakap hukum serta mampu memberikan tebusan. Hanafi mengatakan hulu boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi jual beli. Misalnya suami mengatakan kepada istrinya, saya beli itu, atau si suami mengatakan bahwa istrinya, belilah talak untukmu dengan harga sekian. Lalu si istri mengatakan, baik, saya terima tawaranmu. Adapun hulu menurut pendapat fuqaha haruslah dengan kata-kata hulu yang mengandung arti itu seperti fidah, yaitu tebusan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada tebusan iwat. Harus ada tebusan yang diberikan istri kepada suami berupa harta, barang yang bernilai. Yang keempat yaitu sikhat. Sikhat itu adalah ucapan atau lafaz yang tegas mengenai hulu, baik menggunakan lafaz langsung maupun kinayah. Yang kelima ada alasan. Alasan untuk melakukan hulu harus jelas dan sah menurut syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hulu adalah proses perceraian yang diinisiasi oleh istri dengan membayar tebusan atau iwad kepada suami. Istilah hulu berasal dari kata Arab yaitu halala yang berarti meninggalkan atau lepas. Baiklah, cukup sekian materi mengenai hulu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.